pembanding. Nah, mungkin operator matematik ini seperti sama dengan, persen, terus ada kabar apa ya, kali bagi tambah kurang, sesuai dengan fungsinya. Terus ada operator pembanding, misalkan equal to sama dengan. Jadi simbol itu, misalkan teman-teman di bagian menggunakan struktur percabangan if else, misalkan if pakai sensor jarak ultrasonik, jarak sama dengan 30, maka si LED akan aktif gitu. Nah, itu salah satu implementasinya. Simbolnya itu harus sama dengan 2 kali. Kalau misalkan not equal to, disimbolkan dengan seru sama dengan. Kalau less than itu kecil, more than itu besar. Nah, ini digunakan sesuai dengan algoritma yang teman-teman bikin gitu ya untuk dalam project Arduino ini. Oke, boleh next. Terus ada bit wait operator. Nah, bit wait ini simbolnya ada banyak ya, seperti bit wait and, or, ada sort, not, dan ada left dan right. Terus ada operator boolean. Nah, operator ini logika and, ada or, dan ada not. Kalau n itu simbolnya 2 kali, or itu 3 lurus 2 kali ya, nanti di programnya. Oke, boleh next. Nah, ini ada sedikit struktur kondisi ya. Ada struktur kondisi if, ini tuh buat satu kondisi ya. Misalkan if kita masukkan kondisi apa yang kita inginkan, terus nanti di dalam kurung kerawalnya jika, maka, makanya itu kita akan isikan pernyataan-pernyataan sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Sedangkan struktur if else itu bisa menggunakan 2 atau lebih kondisi gitu ya. 2 kondisi. Jika misalkan kondisi pertama terpenuhi, maka pernyataan yang pertama akan dieksekusi. Namun, kalau jika pernyataan pertama itu tidak terpenuhi, maka masuk ke else, pernyataan kedua yang akan dieksekusi oleh programnya, seperti itu. Boleh next. Terus ada if else, if, dan else. Ini bisa menggunakan 2 atau lebih kondisi. Sama ya, seperti tadi fungsinya. Terus ada switch case. Ini salah satu bentuk dari percabangan selain dari if else. Misalkan switch, kita mengisikan kondisinya, maka case-case ini akan untuk mengisikan pernyataan-pernyataan yang akan diinginkan gitu dalam programnya. Oke, boleh next. Nah, terus ada perulangan. Nah, perulangan for, terus ada perulangan while, dan ada dua nantinya gitu. Kalau for ini, ya yang pertama itu formanya itu ada inisialisasi, terus kondisi, terus increment. Increment itu ada dua, kayak increment up atau increment down gitu ya. Simbolnya itu biasanya kita menggunakan plus atau plus sama dengan gitu. Kalau increment down itu bisa kita menggunakan simbol min gitu. Terus kalau while sama ya, kayak for. Terus boleh next. Selanjutnya itu ada pengaturan pin digital dan analog. Nah, jadi teman-teman nanti di program Arduino itu pas saat setup itu namanya kita harus mengatur pin-pin yang digunakan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita bisa menggunakan sintaks program pin mode, pin, mode. Modenya itu apakah itu sebagai input atau sebagai output gitu. Nah, terus kalau untuk pengaturan digital, karena komponen di Arduino itu misalkan sensor dan aktuatornya itu ada yang digital dan ada yang analog, maka di format atau di sintaks programnya kita harus sesuaikan dengan si komponennya. Contohnya, misalkan LED tadi, untuk mengaktifkan LED itu kita menggunakan digital write gitu ya. Pin, value-nya. Value-nya itu high atau low. Sedangkan kalau analog, contohnya misalkan kita ingin mengatur kontras lampu atau LED menggunakan potensio. Nah, itu kita menggunakan analog write. Nah, seperti itu. Sama juga untuk buat read ya, kalau write itu buat mengeluarkan si value-nya, sedangkan kalau buat read itu untuk membaca value-nya yang bisa kita tampilkan di serial monitor. Oke, boleh next. Ini mungkin ada simulasi, tapi nggak usah dikerjakan karena kita masih pengenalan Arduino terlebih dahulu. Oke, paling gitu ya buat pengenalan Arduino. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak sebelumnya? Oke,
mungkin udah pada umum ya, udah pada paham ya mengenai Arduino tersebut. Oke. Tadi kan udah sedikit disinggung nih mengenai microcontroller. Nah, mungkin kita lebih ke IoT ya nantinya ketika nanti praktikum kita akan mencobain project-project gitu. Dan mungkin untuk IoT bisa dijelaskan oleh Vito. Oke, oke. Masih nabrak nggak? Enggak kan? Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan ya dengan Kang Agung tentang materi Arduino dengan beberapa sensor serta sintaks-sintaks sederhana dari Arduino. Nah, kenapa kita pakai sintaks itu? Kenapa kita ngejelasin itu? Soalnya nanti teman-teman pun akan membuat sistem IoT gitu yang biasanya menggunakan komponen ESP8266 ataupun ESP32 atau not MCU gitu. Jadi si komponen itu komponen yang bisa ngebuat sistem IoT yang tadi sudah saya sebutkan dua tadi itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Jadi teman-teman di sini sebelum nantinya membuat sistem IoT yang sederhana menggunakan ESP8266, teman-teman pun harus sudah bisa memahami apa saja dan bagaimana kode-kode Arduino itu bekerja seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang IoT secara umum. Nah, untuk IoT, nah, IoT itu singkatan dari Internet of Things ya. Jadi, untuk IoT ini sebenarnya dia diciptakan itu nggak apa ya, bukan langsung langsung diciptakan gitu aja gitu, tapi ada beberapa proses yang um, ada beberapa proses yang bisa kita lihat dari revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan ada 4 ya. Ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang pertama itu si revolusi industrinya itu berfokus pada mesin uap. Seperti itu. Terus yang kedua revolusi industri yang kedua, dia mulai memproduksi secara massal dari elektrik atau listrik gitu. Terus yang ketiga mulai nih, revolusi industri ketiga ini mulai nih adanya komputer, otomasi dan internet. Nah, yang terakhir yang keempat, baru adanya yang namanya konektivitas yang lebih cepat atau ya hyperconnectivity gitu. Nah, sehingga revolusi itu akan men-trigger semua perubahan dari sistem ekonomi dan sistem sosial gitu. Nah, IoT itu apa sih? Nah, IoT itu istilahnya Internet of Things gitu. Jadi things itu suatu hal yang berhubungan dengan internet. Nah, jadi teman-teman nantinya semua hal yang ingin teman-teman hubungkan itu bisa terhubung dengan menggunakan internet gitu. Contohnya, teman-teman nantinya ketika ingin menghubungkan sesuatu hal misalkan di luar kota, teman-teman misalkan ada di kota Bandung ataupun di kota Karawang, itu bisa terhubung dengan internet gitu. Nah, namun untuk adanya sistem IoT ini, jadi kedua hal itu harus terhubung dengan internet. Baik itu dia terhubung ke WiFi ataupun terhubung ke jaringan data gitu. Intinya di sistem IoT dua-duanya harus terhubung dengan internet. Jadi dia bisa menghubungkan antara manusia dengan manusia ataupun interaksi manusia dengan komputer seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh implementasi dari IoT ya. Yang pertama itu ada HappyFog. Dia itu bisa memonitoring ataupun men-tracking dari kebiasaan makan kita itu. Terus ada lagi dari Smart Egg Tray. Ya, macam-macam ya untuk implementasi IoT ini. Terus ada juga Amazon Alexa. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah apa ya?
sudah sering mendengar gitu, Alexa, Alexa, bla bla bla. Jadi dia tuh istilahnya tuh bisa menjadi asisten manusia yang canggih gitu. Jadi asisten manusianya itu bukan manusia, tapi dia mesin gitu. Jadi dia bisa mengingatkan kita ataupun bisa membantu kita dalam segala hal gitu. Nah, di Alexa ini dia dibuat oleh Amazon, perusahaan Amazon gitu. Nah, semua item yang terkoneksi dengan internet akan mengubah kita pada perubahan dari gaya hidup dan pekerjaan dan yang lainnya seperti itu. Jadi dengan adanya internet semuanya bisa dimudahkan. Nah, oke. Bagaimana sih algoritma IoT itu bekerja? Intinya IoT yang pertama itu harus ada yang namanya database. Nah, IoT kalau misalkan ada database nih, nanti teman-teman dari hardware-nya itu dia mengakses database, terus di software-nya itu mengakses database. Jadi keduanya itu nantinya bisa saling bekerja gitu. Jadinya teman-teman nantinya dari HP ataupun dari komponen yang lain, dari alat, misalkan dari laptop ataupun dari dari komputer, nantinya bisa mengontrol ataupun bisa memonitoring data dari jarak jauh. Seperti itu. Jadi intinya ada database, software, hardware. Itu intinya sih kalau misalkan dari algoritma IoT. Nah, IoT ini bisa tersambung di di sistem perumahan, di sistem perkebunan, di sistem industrial, di sistem airplanes, di sistem shops atau di sistem dan di sistem-sistem yang lainnya seperti itu. Nah, ini ya untuk mengimplementasikan dari sistem IoT, adanya sistem manajemen, smart application, process information, data transmission dan juga data gathering seperti itu. Nah, IoT ini sangat menguntungkan teman-teman. Jadi dia tuh memiliki opportunities pada businesses, contohnya dari industrial, cars, smart cities, toys, fitness, customer appliance dan juga medical spare. Nah, namun di IoT terdapat masalah juga nih. Kan teman-teman juga sudah pernah yang namanya Bjorka gitu, yang kemarin sempat ramai juga yang udah mencuri data-data dari berbagai pejabat gitu. Nah, di IoT pun sama. Jadi di IoT itu rentang yang namanya pencurian data. Nah, pencurian data ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini mempunyai berbagai data yang teman-teman sudah monitoring, contohnya data dari tanaman smart garden yang udah teman-teman tanam, terus nantinya dicuri, itu bisa berbahaya teman-teman. Jadi nggak cuma data tanaman, data-data yang lainnya juga atau enggak data user itu kalau misalkan dicuri itu sangat berbahaya. Nah makanya ada beberapa cara untuk menjaga security dari sistem IoT. Yang pertama ada autentikasi, authorization, network enforcement, policy, dan juga secure analytic gitu. Jadi ada juga nih si data-datanya juga di encode gitu. Jadi misalkan datanya itu 32, nanti misalkan yang tersimpan di database itu si karakternya itu nanti jadi random ya, jadi di encode gitulah. Ada juga ya macam-macam sih caranya untuk menjaga security dari sistem IoT ini. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lah tidak hanya untuk menghubungkan antara software dan hardware, namun teman-teman di sini pun harus memikirkan bagaimana arsitektur yang terbaik untuk sistem IoT yang nantinya teman-teman buat. Jadinya jangan sampai sistem IoT-nya ini nanti bisa terbobol ataupun tidak bisa berjalan dengan baik dan harus dipikirkan matang-matang arsitektur, database, aplikasi, dan juga komponen yang akan kita gunakannya nanti. Nah, mungkin ini sedikit sharingnya tentang sistem IoT yang telah saya buat di di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya pernah ngebuat beberapa sistem IoT ya. Jadi di sini saya jelaskan ya tentang sistem IoT yang pernah saya buat. Intinya di sistem ini saya membuat aplikasi
dengan menggunakan bahasa pemrograman Flutter, ya kan? Nah, di Flutter itu kan software. Nah, untuk database-nya saya menggunakan Firebase. Nah, di software-nya nanti, di aplikasinya ini, dia bisa mengakses database di Firebase. Nantinya si Firebase itu bisa mengumpulkan data lagi dari hardware yang diproses oleh ESP8266. Jadi di sini ada 3 nih, ada istilahnya itu ada 3 komponen yang penting. Yang pertama itu ada hardware. Nah, hardware-nya itu tadi ESP8266-nya. Yang kedua ada database-nya, saya menggunakan Firebase. Nah, untuk database teman-teman bebas nih, bisa menggunakan MongoDB ataupun MySQL ataupun GraphQL ataupun yang lainnya gitu. Nah, ini terus yang ketiga ada software. Nah, software ini teman-teman bisa buat sendiri ataupun bisa menggunakan Tinker.io ataupun Blink. Jadi ya bebas teman-teman untuk membuat sistem IoT ini. Nah, ini untuk gambaran si diagram dari sistem hardware-nya. Tadi kan software-nya ya. Ya, untuk di hardware ini ada beberapa komponen. Jadi teman-teman di sini bisa lihat aja ya, ada DHT11, LDR. Nah, DHT11 dan LDR ini dia nanti bisa mengirimkan data ke Firebase. Itu si database-nya gitu. Nah, nantinya si aplikasinya atau si software itu nangkep data dari Firebase. Nah, itu sedikit algoritma dari sistem IoT yang telah saya buatnya seperti itu. Nah, dia bisa melakukan monitoring kondisi temperatur, kontrol lampu, rain detection, smoke detector, dan juga motion detector seperti itu. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menghadiri perkuliahan hari ini, dan mungkin ada sedikit tugas ya Gung. Kasih tugasnya. Ada sedikit tugas ya teman-teman yang nantinya pun akan lebih dijelaskan oleh Ibu Rinrin. Ada kan, Bung? Oke, terima kasih kepada Vito dan Agung yang sudah menjelaskan ya tentang pendahuluan tentang Arduino. Karena kebetulan setelah UTS ini, kemarin kan kita UTS ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan gunakan Arduino dan di situ kita juga nanti akan membuat proyek-proyek tentang IoT. Kenapa begitu? Karena nanti di tugas akhir untuk UAS kalian diminta untuk membuat sebuah proyek IoT tapi nanti berkelompok ya. Nah, untuk tugasnya sendiri yang pertama ini ya, bentar saya cek dulu. Untuk tugasnya nah, untuk minggu depan, sebelum masuk ke kelas, ini sebagai syarat juga kalian masuk ke kelas. Yang pertama, kalian diminta untuk melakukan instalasi ya software untuk Arduino-nya sendiri. Yang kedua, nanti kelompok akan saya bagikan di WA untuk per kelas. Nanti